Halo guys, selamat datang di channel Cinos. Yo, kali ini saya akan membawakan alur cerita Tunodai. Tunodai ini bercerita tentang seorang anak yang akan membalas dendam kepada pembuli yang selalu membulinya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Pertama-tama kita dibawa ke sebuah sekolahan dan kita diperlihatkan suasana di dalam kelas. Ada seorang siswa yang sedang menulis sesuatu. Ternyata dia sedang menulis surat wasiat untuk keluarganya. Dia ingin bunuh diri karena dia sudah tak tahan karena selalu dibully. Siswa itu ternyata bernama Imda John. Scene langsung berpindah di atas sekolahan. Ada segerombolan siswa yang menginjak-injak satu siswa. Siswa yang diinjak-injak ternyata adalah Imda John yang tadi menulis surat wasiat. Segerombolan anak-anak itu menginjak-injak sambil mengucapkan, "Selamat ulang tahun Imda John." Mereka memotret dan menertawakan Imda John. Satu anak yang membuli yang sepertinya ketuanya berbicara. "Kamu pasti senang kan, Joncat?" Joncat adalah singkatan dari Dajon Cacat. Itu adalah panggilan ejekan dari mereka. "Kamu harus berterima kasih dengan benar. Aku kan sudah merayakan ulang tahunmu. Iya kan, Cacat? Si bangsat ini pasti sangat senang, soalnya kamu tidak punya teman kan? Bagaimana kalau tidak ada aku? Hahaha. Kamu memang baik sekali," ucap temannya. Tiba-tiba bel masuk berbunyi. Gerombolan anak-anak itu pergi meninggalkan Dajon. Sambil pergi dia membuang sandal Dajon ke bawah. Si pembuli sambil jalan lalu berucap pada Dajon, "Hei Joncat, besok beli dan bawa kue lagi ya. Kita rayakan ulang tahunmu untuk tahun depan. Hehehe." Dajon pun menjawab, "Baik." Lalu Dajon berjalan ke bawah mengambil sandalnya yang dilempar. Tiba-tiba, bel masuk sudah berbunyi, Dajon, ucap guru yang melihat Dajon masih di luar. Semua para murid di kelas Dajon tertawa. "Hahaha, kasihan sekali Dajon. Sepertinya dia disengi lagi," ucap salah satu murid. Sin langsung berpindah ke dalam kelas. Dajon melanjutkan menulis surat wasiatnya. Dajon berucap dalam hati, "Akhirnya selesai juga. Kalau ada lomba menulis wasiat, pasti aku juara 1. Bagaimana ya rasanya mati? Apakah Lidoyon akan kena batunya?" Lidoyon adalah anak yang membuli Dajon tadi. Dia pasti akan kena batunya. Dajon tersenyum membayangkan semua itu. Tapi Dajon juga membayangkan, apakah keluarganya akan sedih jika aku mati? Ucap Dajon. Sin berpindah ke rumah Dajon di tempat makan. Suasana menjadi hening, lalu Dajon bertanya ke kakaknya, "Ibu di mana?" "Entahlah, katanya pulang terlambat. Aku ke kamar dulu ya," ucap kakak Dajon. Lalu Dajon mengobrol dengan ayahnya. "Ayah, aku mau ngomong. Aku minta maaf kalau selama ini selalu minta uang tambahan dan cuma bikin repot. Sampai jumpa ayah." Lalu ayah Dajon berkata, "Dajon, kamu minggir sedikit. TV-nya ketutupan." "Iya," ucap Dajon. Ayah Dajon enggan menghiraukan perkataan Dajon yang ingin menyampaikan isi hatinya. Malah ayah Dajon sibuk menonton TV. Di televisi sedang menayangkan berita tentang seorang siswa yang melakukan pembunuhan terhadap teman-teman yang selalu menindasnya. Siswa yang membunuh itu bernama Makyom. Siswa kelas 2 SMA 00 menyerahkan diri kepada polisi setelah membunuh K dan 6 orang lainnya pada sore kemarin di ruang kelas sekolah. Kita dibawa di depan kantor polisi. Suasana di depan kantor polisi menjadi ribut dan wartawan banyak yang bertanya kepada Makyom. Makyom menjawab pertanyaan wartawan. "Aku bukanlah seorang pembunuh." Mendengar perkataan Makyom, ayah Dajon marah. Lalu Makyom melanjutkan perkataannya. "Aku terlihat seperti orang gila kan?
Banyak yang bilang kamu sampai membunuh hanya karena ditindas. Tapi apakah kalian kenal dengan orang-orang yang aku bunuh? Pernahkah kalian bertemu dengan mereka? Mereka mengejekku dan keluargaku, membuat hidupku seperti neraka. Apakah mereka pernah merasakan hal yang sama? Aku menyuarakan, habisilah orang-orang seperti mereka. Tidak ada yang peduli dengan penindasan. Lakukanlah dengan caramu sendiri. Jangan habisi dirimu sendiri. Yang harus mati adalah mereka. Jadi tetaplah hidup. Suasana di depan polisi menjadi sangat kacau dan tidak kondusif lagi. Lalu polisi mengakhiri pertanyaan dari wartawan, lalu menarik Maggiom ke dalam. Mendengar semua ucapan Maggiom, orang tua korban marah, lalu berkata, "Bangsat, dasar tidak tahu malu. Kamu telah membunuh anakku, sialan." Ucap salah satu orang tua yang sangat marah mendengar ucapan Maggiom. Sementara Dajun yang mendengar perkataan Maggiom tersentak kaget dan membuat Dajun sadar kenapa yang harus mati adalah aku. Lalu scene berpindah di kamar Dajun. Dajun sedang mencari cara untuk membunuh pembuli. Dalam hati Dajun berkata, apakah aku juga harus membunuh seperti dia? Dajun membayangkan membunuh pembuli di sekolahnya. Membayangkan saja, Dajun gemetar ketakutan. Aku tak bisa. Kalau aku membunuh, aku akan dicap sebagai pembunuh. Tapi aku juga hanya ingin hidup normal. Apakah ada yang bisa membunuh Lee Do-yeon menggantikan aku? Kumohon. Ucap Dajun sambil menangis membayangkan semua itu. Dajun menguatkan mentalnya lalu mengambil obeng dan latihan menusuk menggunakan obeng menusuk ke bantal. Lalu kita dibawa di keesokan harinya di dalam kelas. Dajun sedang duduk di kelas, dia menjadi sangat gugup dan gemetar. Lalu tiba-tiba, plak, Lee Do-yeon menampol kepala Dajun lalu berkata, "Joncat, ayo keluarkan kuenya. Kita harus rayakan ulang tahunmu yang tahun depan kan? Hahaha, kok diam saja, ayo keluarkan kuenya." "Mau dibantu?" ucap Lee Do-yeon yang sambil mengancam Dajun. Sambil gemetaran Dajun mengambil obeng yang ada di saku celananya. Lalu berkata dalam hati, Ayo, kamu pasti bisa. Tusuk Lee Do-yeon." Ucap Dajun dalam hati. "Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak bawa kuenya, ha?" Tanya Lee Do-yeon sambil menatap Dajun dengan tajam. Dajun sangat ketakutan. Dia seperti anjing yang sedang dimarahi oleh tuannya. Dia ketakutan ditatap oleh Lee Do-yeon. Lalu Dajun menaruh kembali obeng yang dia bawa. Lalu Lee Do-yeon menarik kerah baju Dajun dan menampar Dajun. Lalu Lee Do-yeon berkata, "Harusnya kamu tidak begini. Kita tak boleh merayakan ulang tahunmu dengan cara seperti ini, Dajun. Nanti pulang sekolah ikut kami berpesta ya." Lalu kita dibawa setelah pulang sekolah. Dajun diajak ke bangunan yang sepertinya masih dalam proses pembangunan. "Joncat, kami sudah siapkan yang lebih baik dari kue," ucap Lee Do-yeon. Ternyata yang lebih baik itu adalah minuman keras. Lalu Dajun menjawab, "Aku belum pernah minum sebelumnya." "Gak apa-apa, Joncat, karena kamu akan mati jika tidak minum hari ini. Kamu pasti bisa," ucap Lee Do-yeon sambil mengancam Dajun. Lee Do-yeon langsung mencampur minuman itu dengan kaos kaki, ramen, keripik kentang, pasir, dan air liur. "Kamu tahu, Joncat, ini yang pertama, harus one shot. Oke?" ucap Lee Do-yeon sambil memberikan minuman itu. Dajun menjawab, "Do-yeon, aku gak bisa minum ini." Lalu tiba-tiba, plak,
Lee Do-yeon menampar muka Dajon lalu berkata, "Coba katakan sekali lagi," ancam Lee Do-yeon. Dajon bingung, jika dia tidak minum maka dia akan mati. Tapi Dajon juga tidak ingin meminum itu. Tanpa berpikir panjang, Dajon langsung meminumnya. Setelah minum, Dajon pun muntah. "Hei Joncat, tidak dihitung. Karena dimuntahkan ya. Hukumannya 1 gelas lagi. Sampai kamu meminum dengan benar," ucap Lee Do-yeon. Saat mau membuat minuman lagi, ternyata minumannya sudah habis. Lalu Lee Do-yeon menyuruh teman-temannya untuk membelinya lagi. Lee Do-yeon mengambil Dajon yang sedang tergeletak lalu berkata, "Hei bangsat, sadarlah. Kamu tahu kan kalau kamu memuntahkannya lagi," sambil memaksa Dajon untuk meminum sisa minuman tadi. Dalam hati Dajon dia berkata, "Aku sudah lelah dan pusing. Perutku seakan mau meledak. Kalau begini aku akan mati. Aku tidak bisa menahannya lagi." Karena sudah tidak tahan, Dajon lari keluar dari gedung itu. Sambil berlari, Dajon berkata dalam hati, Kenapa aku kabur? Bagaimanapun besok aku akan bertemu mereka lagi. Dasar orang bodoh." "Mau lari kemana kau, Joncat?" ucap Lee Do-yeon yang mengejar Dajon. Lalu menarik baju Dajon sampai terjatuh dan menghantam aspal. Lalu Do-yeon berbicara, "Dasar anjing cacat, bikin repot saja. Mau kabur, hah?" Do-yeon menghajar Dajon berkali-kali, memukuli kepalanya sampai babak belur. Setelah puas memukuli Dajon, Lee Do-yeon berbicara, "Bangun, kamu tahu kan apa yang akan terjadi jika kamu begini?" ucap Lee Do-yeon sambil menyeret Dajon. Dalam hati Dajon berkata, "Kenapa aku harus hidup seperti ini? Sampai dipukuli. Aku bahkan tidak bisa melawannya. Melihat wajah Lee Do-yeon saja aku sudah ketakutan." Saat Lee Do-yeon sedang menyeret Dajon, dari kejauhan Dajon melihat ada mobil yang akan melewatinya. Tiba-tiba Dajon mendorong Lee Do-yeon ke arah mobil yang lewat, dan Do-yeon tertabrak oleh mobil itu. Sebelum mobil itu menabrak Do-yeon berbicara, "Apa yang kamu lakukan, Joncat? Bajingan." Scene langsung berpindah ke teman-teman Lee Do-yeon. Mereka sedang berbincang-bincang soal Dajon. "Joncat lucu juga ya." "Iya, hahaha, kirim videonya nanti ya." Saat mereka lagi asik mengobrol, mereka melihat ada ambulan dan keramaian. Lalu mereka mendekat dan melihat apa yang terjadi. Mereka sangat kaget melihat semua kejadian itu. Lalu kita dibawa ke Dajon. Dajon sangat panik, seluruh badannya gemetaran. Lalu berucap, "Aku menghabisinya. Apa yang aku lakukan? Kalau aku tidak mendorongnya, aku yang akan mati. Aku harus bertahan hidup dengan hidup yang buruk ini," ucap Dajon sambil berjalan kembali ke rumahnya. Kita dibawa ke kamar Dajon. Dajon ketakutan. Kenapa tidak menyerahkan diri? Tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Apakah Lee Do-yeon sudah mati? Kalau tidak mendorongnya, pasti aku yang mati, ucap Dajon sambil ketakutan. Kita dibawa di keesokan harinya. Dajon berangkat sekolah. Dajon berangkat ke sekolah yang dianggap Dajon sebagai akhir dari hidupnya. Ternyata kelas berjalan seperti biasa. Semua orang ribut seperti biasa, tapi yang berbeda adalah bangku Lee Do-yeon yang kosong. Pelajaran pun berjalan dengan semestinya. Saat pelajaran mau selesai, guru memberikan pengumuman yang secara singkat berisi tentang Lee Do-yeon yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat mendengar pengumuman itu, Dajon ketakutan. Dia merasa apakah akan ketahuan jika dia mendorong Lee Do-yeon ke arah mobil itu. Setelah itu, suasana kelas menjadi sangat nyaman, tidak ada penindasan. Dajon juga sangat senang menikmati suasana yang damai dan tenang. Namun Dajon juga berpikir,
akan sampai kapan ketenangan ini berakhir. Saat sedang menikmati suasana yang damai, tiba-tiba ada polisi yang datang ke sekolah Dajon. Suasana kelas menjadi sangat ribut. Wah, ada polisi. Kira-kira mau tangkap siapa ya? Ucap salah satu murid. Tiba-tiba ada anak yang memanggil Dajon. Im Dajon, kamu dipanggil ke ruangan Pak Damim. Ucap anak yang memanggil Dajon. Dajon pun panik mendengar itu. Setelah sampai, Dajon langsung diborgol oleh polisi. Ada apa dengan Dajon? Ada apa dengan Dajon, Pak? Tanya ayah Dajon ke polisi. Lalu polisi menerangkan kejadiannya. Dajon dituduh melakukan pembunuhan berencana. Meski tidak terlihat dari kotak hitam truknya, dari CCTV terlihat jelas Dajon mendorongnya. Ayah Dajon kaget dan tak percaya bahwa anaknya melakukan itu. Anaknya yang dikira anak biasa ternyata mendorong temannya sehingga ditangkap oleh polisi. Saat dibawa polisi, Dajon berkata dalam hati, sudah kuduga, sepertinya Tuhan tidak mengizinkan aku untuk bahagia. Yo teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih yang sudah menonton.